Halo para pelajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang persamaan lingkaran bagian kedua, yaitu yang berkaitan tentang bentuk umum persamaan lingkaran serta hubungan antara garis dan lingkaran. Agar mudah memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama kita akan bahas mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana itu persamaan lingkaran yang berpusat di A, titik A, B, dan berjari-jari R, yaitu X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kalau ini kita jabarkan X kurang A pangkat 2 atau X kurang A kali X kurang A, itu menghasilkan X pangkat 2 dikurang 2 kali X kali A berarti 2AX ditambah A pangkat 2. Itu juga ini ya. Ini. Selanjutnya kita kumpulkan yang variabel berpangkat 2-nya dengan yang variabel berpangkat 1, yang dalam hal ini variabel di sini itu adalah X dan Y ya. A itu adalah suatu bilangan ya, ini titik ini suatu bilangan. Nah, sehingga ini kita kumpulkan berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini yang variabel X, ini variabel Y, kurang 2AX, kurang 2BY. Ini yang konstanta kita kumpulkan, berarti A kuadrat tambah B kuadrat, ini pindah luas berarti kurang R kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, kurang 2AX, kurang 2BY, tambah A kuadrat tambah B kuadrat, kurang R kuadrat. Andaikan yang ini itu adalah A kapital, misalkan negatif 2A ini adalah A kapital, negatif 2BY ini kita misalkan adalah B kapital, dan ini semua yang konstanta itu adalah C kapital, sehingga bentuk ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di mana A kapital itu adalah negatif 2A ya, B kapital itu negatif 2B, sehingga A kecil itu sama dengan A kapital bagi negatif 2, berarti negatif A kapital per 2. Itu juga ini B kecil itu adalah negatif B kapital per 2, sehingga pusat lingkarannya itu menjadi, nah sedangkan yang konstanta semua ini adalah C kapital, bisa kita mencari R kuadratnya, berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C ya, sehingga jari-jarinya itu kita bisa cari akar kuadrat dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 4C per 4 ya. A-nya itu adalah ini, B kecilnya itu adalah ini ya, sehingga dapat jari-jarinya ini. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 8Y kurang 24 sama dengan 0. Penyelesaian. Jadi A kapitalnya itu adalah ini 6, B kapitalnya itu adalah negatif 8, C kapitalnya itu adalah negatif 24 ya. Nah, pusat lingkarannya itu adalah rumusnya negatif A kapital per 2, negatif B kapital per 2. A-nya itu kita ganti 6, B-nya kita ganti negatif 8, berarti negatif 6 per 2, negatif dari negatif 8 per 2. 6 bagi 2 itu 3, negatif kali negatif itu positif, 8 bagi 2 itu 4, berarti negatif 3,4 itu pusat lingkaran.
Kita lihat jari-jarinya. R-nya itu akar kuadrat dari A pangkat 2 tambah B kuadrat kurang 4C per 4. Kita ganti A-nya 6, B-nya negatif 8, C-nya negatif 24. Dimasukkan ke sini. Ya, 6 pangkat 2 itu adalah 36, negatif 8 pangkat 2 itu adalah 64, negatif 4 kali negatif 24 itu adalah 96. Sehingga kalau dijumlahkan berarti 196 bagi 4 berarti dapatnya 49. Jadi akar 49 itu adalah 7. Ya, nah, jadi pusat lingkaran dan jari-jarinya itu sudah diperoleh. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Periksalah kedudukan titik-titik A 2,1, B negatif 2,-1, C negatif 4,-2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 6Y kurang 15 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita tulis dulu nih persamaan lingkarannya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 6Y kurang 15 sama dengan 0. Nah, untuk kedudukan titik A terhadap lingkaran ini berarti 2,1 ini kita substitusi ke sini. X-nya ganti 2, Y-nya ganti 1. Ya, sehingga diperoleh ini 2 pangkat 2, ini 1 pangkat 2, negatif 2 kali 2, negatif 6 kali 1 kurang 15. Ini 4 tambah 1 itu 5, 5 kurang 4 itu 1 kurang 6 itu negatif 5, negatif 5 kurang 15, negatif 20. Nah, ternyata ini hasilnya kurang dari 0. Karena hasilnya kurang dari 0, berarti titik A ini berada di dalam lingkaran. Ya, selanjutnya titik B sama kita substitusi ke sini. Selanjutnya kita lihat untuk titik B. Negatif 2, negatif 1 disubstitusi ke sini, ganti X-nya dengan negatif 2, Y-nya ganti negatif 1, ya, hingga dapat X-nya negatif 2 itu adalah negatif 2 pangkat 2 tambah Y-nya negatif 1 berarti negatif 1 pangkat 2 kurang 2X, X-nya ganti negatif 2 kurang 6Y, Y-nya ganti negatif 1. Berarti negatif 2 pangkat 2 itu 4, negatif 1 pangkat 2 itu 1, negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4, negatif 6 kali negatif 1 berarti positif 6. Berarti 4 tambah 1 itu 5, 5 tambah 4 itu 9, 9 tambah 6 itu adalah 15, 15 kurang 15, 0. Nah, ini sama dengan 0. Karena di sini sama dengan 0, berarti titik B itu terletak pada lingkaran. Selanjutnya titik C. Titik C kita substitusi ke sini. Ya, berarti C negatif 4, negatif 2. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Ini X kuadrat berarti negatif 4 kuadrat. Y kuadrat berarti negatif 2 kuadrat. Ini kurang 2X berarti kurang 2 kali negatif 4. Kurang 6Y berarti kurang 6 kali negatif 2. Kurang 15. Ini 16, ini 4, ini tambah 8, ini tambah 12. Ini 4 pangkat 2 itu 16 tambah 4 20, 20 tambah 8 itu 28. 28 tambah 12, 40, 40 kurang 15 itu 25. Ternyata dia hasilnya lebih dari 0, sehingga titik C itu terletak di luar lingkaran. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai A jika titik A,3 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 13X tambah 5Y tambah 6 sama dengan 0. Lihat penyelesaiannya. Titik ini kita substitusi ke sini. Karena dia terletak pada lingkaran berarti tetap sama dengan 0. Berarti substitusi ganti X-nya itu adalah A, ganti Y-nya itu 3.
berarti A kuadrat tambah 3 kuadrat ya, Y-nya 3. 13 kali X itu 13 kali A, 5Y, Y-nya 3, 5 kali 3 sama 6. Berarti ini A kuadrat, 3 pangkat 2 itu 9, ini 13A ini 15. Ya, A kuadrat tambah 9 tambah 13A tambah 15 tambah 6 sama dengan 0. Nah ini A kuadrat 13A berarti yang lainnya konstanta, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Kita kumpulkan susun dari kita tertinggi. 3 A kuadrat tambah 13A, 9 tambah 15 ini 24 tambah 6 30. Nah ini persamaan kuadrat. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 20, penjumlahannya 13, berarti dapat 10 dan 3. Jadi A tambah 10 kali A tambah 3 sama dengan 0. Artinya ini atau ini yang 0 ya. Berarti A tambah 10 sama dengan 0 atau A tambah 3 sama dengan 0. A tambah 10 sama dengan 0 berarti A nya negatif 10. Ini A tambah 3 sama dengan 0 berarti A nya sama dengan negatif 3. Jadi nilai A itu adalah negatif 10 atau negatif 3. Oke, kita lanjut. Hubungan antara garis dan lingkaran. Nah, hubungan antara garis G, yang misalkan garis G itu adalah Y sama dengan MX tambah N, dan lingkaran ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka ketika kita substitusi ya persamaan garis G yaitu Y sama dengan MX tambah N ke lingkaran ini, berarti Y yang di sini kita ganti dengan MX tambah N ya. Ya. X kuadrat tambah MX tambah N kuadrat. Ini AX tetap, Y-nya ganti nih MX tambah N. Ya. Nah, MX tambah N kuadrat berarti MX berpangkat 2. Di M kuadrat X kuadrat. 2 kali MX kali N berarti 2 MNX. Ini N pangkat 2 ya, N pangkat 2. Ini kali masuk. Berarti BMX, ini BN. Ya, hasilnya X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat tambah 2 MNX tambah N kuadrat tambah AX tambah BMX tambah BN tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang di sini sama-sama memuat X kuadrat, masih boleh keluar X kuadratnya, berarti menyisakan 1 tambah M kuadrat. Selanjutnya ini sama-sama memuat X ya, yang 2 MNX, AX, BNX, boleh keluar X-nya. Berarti bisa 2 MN tambah A tambah BM. Dan yang ini itu adalah konstanta, yaitu N kuadrat tambah BN tambah C. Dan ini hasilnya ini 1 tambah M kuadrat X kuadrat tambah 2 MN tambah A tambah BM X tambah N kuadrat tambah BN tambah C sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik ini. X kuadrat X konstanta. Berarti ini persamaan kuadrat. Nah, karena persamaan kuadrat berarti kita bisa cari yang namanya diskriminan. Ya. Nah, dengan memperhatikan nilai diskriminan, maka kita bisa menentukan hubungan antara garis G dan lingkaran L. Ya, dengan mengecek ini kita dapat hubungannya, yaitu yang pertama, ketika diskriminannya sama dengan 0, itu berarti garis Y menyinggung lingkaran L satu titik. Ketika diskriminannya kurang dari 0, berarti garis Y tidak memotong maupun menyinggung lingkaran L. Dan ketika D-nya lebih dari 0, ini berarti garis Y memotong lingkaran L di 2 titik yang berbeda. Nah, ini cara pertama untuk menentukan hubungan antara garis dan lingkaran. Ada cara kedua, yaitu
Hubungan garis G dan lingkaran L ini dapat juga ditentukan dengan membandingkan panjang jari-jari R dan jarak pusat lingkaran dengan garisnya, biasa disebut dengan D, dengan ketentuan yang pertama. Ketika jari-jarinya atau R-nya itu sama dengan D, maka garis G ini menyinggung lingkaran L di satu titik. Ketika R-nya atau jari-jarinya kurang dari D atau lebih kecil dari D, maka garis G ini tidak memotong maupun menyinggung lingkaran L. Dan ketika R-nya lebih dari D, berarti garis G ini memotong lingkaran L di dua titik yang berbeda. Nah, untuk mencari R itu sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, sekarang tinggal mencari D, jarak pusat lingkaran dengan garisnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus menentukan jarak titik ke garis, ya. Nah, andaikan titik pusat lingkarannya itu adalah P X1, Y1 dan garisnya itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita bisa menentukan jarak titik ke garis itu menggunakan rumus ini, yaitu nilai mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C bagi akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Jadi di sini X dengan Y-nya ini disubstitusi dari titik ini, ya. Nanti X-nya nanti Y-nya dibagi akar dari jumlah kuadrat dari koefisien X dan koefisien Y. Supaya mudah kita pahami antara garis yang menyinggung, memotong ataupun tidak memotong maupun menyinggung lingkaran itu, kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama, untuk diskriminan sama dengan 0 berarti dia menyinggung. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi menyinggung di satu titik. Nah, perhatikan jarak A ke lingkaran itu atau jari-jari, ya tentu sama dengan jarak A ke garis ini karena sama-sama di titik C. Jadi A ke C itu dia juga jari-jari, dia juga ke jarak A ke garis, maka R-nya sama dengan D. Selanjutnya, untuk diskriminan kurang dari 0 tidak memotong maupun menyinggung, seperti ini. Perhatikan jarak titik A ke lingkaran ini tentu lebih kecil dari jarak titik A ini ke garis. Ya, berarti R kurang dari D. Nah, untuk yang ketiga, ketika diskriminannya lebih dari 0 berarti memotong L di dua titik. Ini. Nah, kita lihat jari-jari yaitu A ke lingkaran berarti ini sampai sini, dari A ke sini itu jari-jari. Sedangkan jarak dari A ke garis berarti hanya sampai sini. Berarti jari-jarinya lebih besar dari D. Ya. Nah, supaya lebih mudah terpahami, kita lihat contoh soal berikut. Periksa hubungan antara garis dan lingkaran berikut tanpa menggambar. A, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Ini garisnya Y sama dengan X tambah 2. B, lingkarannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Garisnya Y kurang X sama dengan 1. C, lingkarannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Garisnya X tambah Y sama dengan 3. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang bagian A, cara pertamanya yaitu kita substitusi, ya, garis ini ke sini. Jadi Y ini kita ganti X tambah 2. Berarti X kuadrat tambah X tambah 2 berpangkat 2 sama dengan 2. X tambah 2 berpangkat 2 berarti X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 2 berarti 4X tambah 2 pangkat 2 berarti 4. Ini pindah ruas ke kiri berarti kurang 2, berarti X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang 2. X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat.
32x kuadrat tambah 4x, 4 kurang 2, 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita menemukan persamaan kuadrat, kita cari diskriminan-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 4, C-nya adalah 2. Berarti B-nya ganti 4, berarti 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya ganti 2 kali C, C-nya ganti 2. 4 pangkat 2 itu adalah 16, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 16 adalah 5. Ya, jadi diskriminannya sama dengan 0. Karena diskriminannya sama dengan 0, berarti garis menyinggung lingkaran. Selanjutnya kita lihat cara kedua. Cara keduanya ini pertama-tama dari lingkaran ini kita sudah menentukan pusat lingkarannya. Pusat lingkarannya itu adalah 0,0. Dan jari-jarinya ini kan sebenarnya R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 2. Berarti R-nya 2. Nah, jari-jarinya sudah ada, pusat lingkarannya sudah ada. Kita tinggal mencari D-nya. D-nya itu adalah A X1 tambah B1 tambah C. Nah, ini bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk X kurang Y tambah 2. Ya. Atau boleh juga negatif X tambah Y kurang 2. Ya. Sehingga ini menjadi negatif X tadi. Berarti A-nya itu negatif 1. X1-nya ini 0. Nah, B-nya tadi kan tambah Y. Jadi koefisien Y-nya 1, koefisien 1. Y1-nya ini 0. C-nya ini pindah ruas ke kiri, berarti kurang 2. Kurang 2. Nah, A-nya tadi min 1, B-nya itu 1. Berarti negatif 1 kali 0 itu 0, 1 kali 0 itu 0, berarti kita kurang 2, berarti negatif 2 per akar 1 tambah 1. Nah, ini kita rasionalkan, berarti dikali akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, negatif 2 per 2 itu adalah negatif 1. Nilai mutlaknya berarti positif 1, akar 2. Ini dapatnya akar 2. Nah, R-nya akar 2, D-nya akar 2. Di R-nya sama dengan D. Nah, karena R sama dengan D, berarti garis menyinggung lingkaran. Selanjutnya bagian B, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Ini garisnya Y kurang X sama dengan 1. Sehingga Y-nya itu sama dengan X tambah 1. Ya, ini pindah ruas ke kanan. Berarti cara pertama kita ganti Y-nya dengan X tambah 1. Berarti X kuadrat tambah X tambah 1 tambah 2 tambah 2x tambah 2 kali Y-nya ganti X tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. X tambah 1 pangkat 2 berarti X pangkat 2 tambah 2 kali X kali 1 berarti 2x tambah 1 kali pangkat 2 berarti 1. Ya, dapat X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 2x. Ini kali masuk berarti 2 kali X sudah 2x, 2 kali 1 itu 2 tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat sudah 2x kuadrat. Ini 2x tambah 2x 4x tambah 2x 6x, 2x kuadrat tambah 6x, 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 1 4 sama dengan 0. Ini sudah ketemu persamaan kuadrat. Sehingga kita cari diskriminannya. A-nya itu adalah 2, B-nya itu 6, C-nya 4. Masukkan ke sini. Sehingga dapat 6 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 4. 6 pangkat 2 itu adalah 36, 4 kali 2 itu 8, 8 kali 4 32. Berarti 36 kurang 32 berarti 4. Nah, ternyata ini lebih dari 0. Karena diskriminannya lebih dari 0, berarti garis memotong lingkaran di
yang berbeda. Itu cara pertama. Kita lihat cara kedua. Pertama-tama kita cari dulu pusat lingkarannya ini dan jari-jarinya, ya. Nah, A kapitalnya itu adalah 2, B kapitalnya itu adalah 2, dan ini C-nya. Pusat lingkarannya itu adalah negatif A per 2. Berarti A-nya 2, negatif 2 per 2, koma negatif B per 2. Berarti B-nya juga 2 per 2. Negatif 2 bagi 2 itu negatif 1. Jadi sama, berarti pusat lingkarnya negatif 1, koma negatif 1. Selanjutnya kita cari jari-jari. R sama dengan akar kuadrat dari B-nya A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 2, C-nya 1. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat kurang 4 kali 1. 4. 2 pangkat 2 itu 4. 4 tambah 4 itu 8. 8 kurang 4 itu 4. 4 bagi 4 1. Akar 1. Nah, kita sudah dapat R-nya. Selanjutnya kita cari D-nya. Nilai mutlak dari AX1 tambah B1 tambah C bagi akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, selanjutnya yang ini Y kurang Y kurang X sama dengan 1 ini kita ubah bentuknya dulu. Berarti Y kurang X kurang 1 atau negatif X sama Y kurang 1. Atau boleh juga X kurang Y tambah 1, ya. Nah, di sini kita menggunakan negatif X tambah Y kurang 1 sama dengan 0, ya. Sehingga A-nya itu adalah negatif 1, X1-nya juga negatif 1, B-nya itu negatif 1, kemudian Y-nya ya 1, Y1-nya itu negatif 1, C-nya negatif 1. Nah, A-nya ini negatif 1, B-nya 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1. 1 kali negatif 1 itu negatif 1. Berarti 1 kurang 1 itu 0. 0 kurang 1 itu negatif 1 per akar 2. Didapat nilai mutlak dari negatif 1 per akar 2. Kita rasionalkan. Berarti kali akar 2 per akar 2. Jadi sehingga didapat akar 2 per 2. Jari-jarinya 1, D-nya itu akar 2 per 2. Nah, ini akar 2 bagi 2 ini kurang dari 1, sehingga R-nya itu lebih dari D. Nah, karena R-nya lebih dari D, maka garis memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Selanjutnya kita lihat yang terakhir. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Garisnya X tambah Y sama dengan 3. Kita lihat cara pertama. Ini kita ubah menjadi Y sama dengan 3 kurang X, ya. Nah, Y sama dengan 3 kurang X, substitusi ke sini. Jadi Y-nya dengan 3 kurang X, ya. X kuadrat tambah 3 kurang X berpangkat 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Ya. Nah, 3 pangkat 2 9. 2 kali 3 kali negatif X berarti kurang 6X. Negatif X berpangkat 2 itu positif X kuadrat, berarti tambah X kuadrat. Ya, X kuadrat tambah 9 kurang X tambah X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat. Negatif 6X tambah 4X itu negatif 2X. 9 tambah 3 adalah 12. Nah, ini persamaan kuadrat. Jadi kita cari diskriminannya. A-nya 2, B-nya negatif 2, C-nya 12. Substitusi ke sini sehingga dapat negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 12. Negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 12 itu 96. 4 kurang 96 berarti negatif 92. Ternyata ini kurang dari 0. Karena diskriminannya kurang dari 0, berarti garis tidak memotong maupun selanjutnya kita lihat cara kedua.
Pertama-tama kita cari pusat lingkaran dan jari-jarinya. Berarti ini A-nya itu adalah 4, B-nya 0, C-nya 3. Sehingga kita dapat mencari pusat lingkarannya. Ini bahagi 2 kali negatif, berarti negatif 2. 0 bahagi 2 ya 0, 2,0 pusat lingkarannya. Jari-jarinya adalah A-nya itu 4, B-nya 0, C-nya 3. Jadi 4 kuadrat tambah 0 kurang 4 kali 3 4. Ini 4 pangkat 2 itu 16. 16 kurang 12. Itulah 4. 4 bagi 4 ke 1 akar 1. Dapat jari-jarinya. Selanjutnya kita cari D-nya. Nilai mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 1, B-nya 1, ya, C-nya negatif 3, X1-nya negatif 2, Y1-nya 0. Ya, positif di sini. Kita dapat negatif 2 tambah 0 kurang 3 per akar 2. Ini negatif 2 kurang 3 ya negatif 5. Berarti negatif 5 per akar 2. Cara sorotan penyebut kali akar 2 per akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti ini nilai mutlak berarti jadi positif, berarti 5 akar 2 per 2 atau 5 per 2 akar 2. Akar 2 ini adalah 1, sekian, kali ini juga 2, sekian, berarti hasilnya lebih dari 1. Jadi R-nya itu kurang dari D, lebih kecil R-nya dibandingkan D, sehingga R-nya kurang dari D. Karena R-nya kurang dari D, berarti gadis tidak memotong maupun melingkarkan. Nah, itu tadi penjelasan materi kita. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi! Made this here with all the ice on it.